Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi pada mata pelajaran biologi. Nah, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat dan semangat selalu ya buat tugas-tugasnya. Nah, di sini kami membersamai kalian, yaitu saya Nikmatul Fatimah, Septi Rahmawati, dan Anissa Apriliana akan menjelaskan materi biologi pada pertemuan ini, yaitu tentang pertumbuhan dan perkembangan. Nah, di sini yang akan dibahas adalah tentang pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Untuk teman-teman semua pasti sudah tahu apa saja perbedaan pertumbuhan dan perkembangan itu, karena dua hal ini adalah benar-benar hal yang berbeda antara pertumbuhan dan perkembangan. Nah, untuk pertemuan ini kita akan mempelajari faktor apa saja yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tersebut, dan dalam pertumbuhan dan perkembangan itu terdiri apa saja, kayak gitu. Nah, mari kita simak ke slide selanjutnya. Nah, untuk pada kali ini, pada peta konsep ini, ada pertumbuhan dan perkembangan itu dibagi menjadi dua. Di situ ada pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan dan faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Pada pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan itu dibagi lagi menjadi struktur biji, perkecambahan, fisiologi perkecambahan, pertumbuhan primer, dan pertumbuhan sekunder. Nah, untuk faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada si tumbuhan itu, jadi ada dua lagi, dibagi menjadi dua, yaitu ada yang berasal dari hormon dan ada juga faktor lingkungan. Nah, pada kesempatan ini kita akan belajar hormon apa saja yang dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada si tumbuhan, dan faktor lingkungan apa saja yang berpengaruh pada si pertumbuhan dan perkembangan tadi. Nah, kita akan masuk kepada materi inti pertumbuhan dan perkembangan. Nah, untuk yang pertama yaitu adalah struktur biji. Nah, teman-teman, jadi apa sih biji itu? Jadi biji itu bisa dikatakan sebagai alat reproduksi, penyebaran, dan sebagai alat yang sangat penting untuk keberlangsungan hidup bagi suatu tumbuhan. Nah, jadi di dalam biji itu dibagi lagi, jadi ada yang namanya biji dikotil dan monokotil. Apa sih perbedaan dari dikotil dan monokotil ini? Dari struktur bijinya jelas banget bahwa kalau biji dikotil sama monokotil ini berbeda. Untuk biji dikotil itu struktur bijinya terdiri dari kulit biji, plumula, radikula, epikotil, hipokotil, dan kotiledon. Nah, teman-teman bisa melihat di PowerPoint. Sedangkan untuk monokotil itu struktur bijinya terdiri dari kotiledon, koleoptil, plumula, koleoriza, jaringan buah, kulit biji, endosperm, epikotil, dan radikula. Nah, dari struktur bijinya aja sudah berbeda ya teman-teman, jadi hal ini dapat dibedakan secara nyata, seperti itu. Selanjutnya yaitu perkecambahan. Pasti teman-teman sudah sering mendengar apa itu perkecambahan, pasti kayak gitu kan. Nah, sebenarnya perkecambahan itu apa? Jadi perkecambahan itu adalah suatu peristiwa tumbuhnya embrio di dalam biji, di mana dia akan menjadi tanaman baru. Jadi biji itu hanya bisa berkecambah jika lingkungannya sesuai. Berdasarkan letak kotiledonnya, perkecambahan itu dapat dibedakan menjadi dua, yaitu terdiri dari epigel dan hipogeal. Nah, antara epigel dan hipogeal ini terdapat perbedaan. Perbedaannya itu apa aja sih? Jadi untuk pada perkecambahan epigel itu kotiledonnya terdapat di permukaan tanah karena dia terdorong oleh pertumbuhan hipokotil yang memanjang ke atas. Sedangkan untuk perkecambahan hipogel itu kotiledonnya tetap berada di bawah tanah, sedangkan plumulanya itu baru keluar dari permukaan tanah. Nah, hal itu disebabkan adanya pertumbuhan epikotil yang memanjang ke arah atas. Nah, selanjutnya akan disampaikan oleh
Mbak Septi. Fisiologi perkecambahan. Nah, jadi perkecambahan biji ini dapat dibagi dalam 4 tahap, yaitu yang pertama hidrasi atau imbibisi, yang kedua pembentukan atau pengaktifan enzim, yang ketiga pemanjangan sel radikula, dan yang keempat ada pertumbuhan primer. Nah, yang selanjutnya kita akan membahas mengenai pertumbuhan primer. Jadi, pertumbuhan primer itu adalah ujung batang dan ujung akar akan tumbuh memanjang karena adanya aktivitas sel-sel meristematis. Nah, dalam daerah pertumbuhan pada ujung batang dan ujung akar dapat dibedakan menjadi 3 daerah, yaitu yang pertama ada daerah pembelahan. Nah, di daerah pembelahan ini terdapat pada ujung akar. Sel-sel meristem di daerah ini akan mengalami pertumbuhan dan juga perkembangan struktur akar yang pertama. Untuk yang kedua yaitu daerah pemanjangan. Daerah pemanjangan ini terletak setelah daerah pembelahan. Nah, pada daerah ini sel-sel mengalami pembesaran dan juga pemanjangan secara khusus. Untuk yang ketiga yaitu daerah diferensiasi. Daerah diferensiasi yaitu daerah yang sel-selnya berdiferensiasi menjadi sel-sel yang memiliki struktur dan fungsi yang khusus. Kemudian ada pertumbuhan sekunder. Untuk pertumbuhan sekunder sendiri, ciri-cirinya yaitu di antara xilem dan floem terdapat kambium yang sel-selnya aktif membelah. Nah, pembentukan xilem dan floem sekunder pada batang terjadi karena adanya aktivitas kambium yang dipengaruhi oleh musim. Jika kondisi lingkungan kurang menguntungkan, maka aktivitas kambium menjadi rendah, sehingga xilem dan floem sekunder yang dihasilkan akan sedikit. Namun, sebaliknya, pada musim hujan, aktivitas kambium ini akan meningkat. Nah, perbedaan aktivitas kambium akan terlihat pada jejak pada lingkaran tahun pada pohon. Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Hormon yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan selanjutnya yaitu hormon sitokinin. Sitokinin memiliki beberapa fungsi, di antaranya memacu pembelahan sel dalam jaringan meristematik, merangsang diferensiasi sel-sel yang dihasilkan dalam meristem, mendorong pertumbuhan tunas samping dan perluasan daun, menunda penuaan daun, dan yang terakhir yaitu merangsang pembentukan pucuk dan mampu memecah massa istirahat biji, atau yang biasa disebut juga dengan breaking dormancy. Yang pertama yaitu nutrisi dan air. Nutrisi harus tersedia dalam jumlah yang cukup dan seimbang, baik antara nutrisi yang satu dengan nutrisi yang lain. Unsur-unsur yang dibutuhkan oleh tumbuhan itu dikelompokkan menjadi 2 jenis. Yang pertama yaitu zat organik, misalnya ada unsur C, H, O, dan N, dan juga zat anorganik, misalnya Fe2+, Ca2+, dan lain sebagainya. Sedangkan untuk air, dibutuhkan tanaman untuk proses fotosintesis. Tekanan turgor sel, mempertahankan suhu tubuh tumbuhan, transportasi, dan medium reaksi enzimatis. Faktor yang kedua yaitu cahaya. Cahaya akan mempengaruhi proses pembentukan klorofil, proses fotosintesis, fototropisme, dan fotoperiodisme. Efek cahaya ini akan meningkatkan kerja enzim untuk memproduksi zat metabolik guna pembentukan klorofil. Sedangkan pada proses fotosintesis, intensitas cahaya mempengaruhi laju fotosintesis saat berlangsung reaksi terang. Faktor yang ketiga yaitu oksigen. Oksigen mempengaruhi pertumbuhan suatu tumbuhan. Dalam respirasi pada tumbuhan, terjadi penggunaan oksigen untuk menghasilkan energi. Energi ini digunakan antara lain untuk memecah kulit biji dalam perkecambahan dan juga aktivitas tumbuhan. Faktor lingkungan yang keempat yaitu suhu udara. Pertumbuhan
akan dipengaruhi oleh kerja enzim dalam tumbuhan. Sedangkan kerja enzim tersebut tentunya dipengaruhi oleh suhu di lingkungannya. Di bawah suhu minimum ini, tumbuhan tidak dapat tumbuh. Pada rentang suhu yang optimum, laju tumbuhnya paling tinggi. Dan di atas suhu maksimum, tumbuhan itu tidak akan tumbuh atau dia bahkan akan mati. Untuk faktor lingkungan yang kelima yaitu kelembapan. Laju transpirasi dipengaruhi oleh kelembapan udara di sekitar. Jika kelembapan udaranya itu rendah, transpirasi akan meningkat. Hal ini akan memacu akar untuk menyerap lebih banyak air dan mineral dari dalam tanah. Meningkatnya penyerapan nutrien oleh akar tadi akan meningkatkan pertumbuhan tanaman. Nah, teman-teman, bagaimana setelah menyimak penjelasan tentang pertumbuhan dan perkembangan tadi? Semoga semakin paham ya akan materi ini. Oke, sampai bertemu di kesempatan lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.